Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam acara Sapaan Rohani Gereja Kristen Jawa Cakraningrat dengan suatu harapan Bapak Ibu dan Saudara semuanya tetap sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan atas kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang dengan penuh syukur karena Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, bahkan senantiasa memberikan kami kepenuhan akan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya saat ini kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami agar firman-Mu dapat menjadikan kekuatan kami dan nyata dalam kehidupan kami sesuatu hari. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang hendak kita renungkan saat ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kata Rasul Paulus di bagian ini, yaitu aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini memuat masa lalu Rasul Paulus yang jahat terhadap jemaat Tuhan, yang menganiaya jemaat Tuhan. Masa lalu yang demikian kadang orang dihantui oleh rasa bersalah. Masa lalu yang pahit, masa lalu yang suram itu kadang bisa mempengaruhi untuk kehidupan mendatang. Lebih-lebih masa lalu yang dipandang jahat di hadapan Tuhan seperti Rasul Paulus. Ya, sebenarnya masa lalu memang tidak dapat dihilangkan. Masa lalu boleh diingat, namun masa lalu tidak mengikat seseorang sehingga akan menghambat dari perkembangan kehidupan berikutnya. Sebagai Rasul Paulus memang masih mengingat masa lalunya yang jahat. Dia hebat untuk menganiaya jemaat Allah. Tetapi tidak mengikat Rasul Paulus yang sekarang hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi menjadi hebat bekerja bagi Tuhan karena kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik bahwa dalam hidup Rasul Paulus, kasih karunia Allah itu ditempatkan dalam tempat yang paling utama. Ia mengalami perubahan karena kasih karunia Allah.
Ia bekerja bagi Tuhan, bekerja keras bagi Tuhan karena kasih karunia Allah. Dan ia mampu menghadapi cobaan, tantangan, bahkan penderitaan juga karena kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah yang ditonjolkan di dalam setiap kesaksian Rasul Paulus. Bukan dirinya yang hebat, tapi semuanya itu karena kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memahami bahwa kasih karunia Allah dipahami hanya sebatas suatu pemberian dari Allah. Benar, memang kasih karunia Allah, pemberian dari Allah. Namun jika memiliki pemahaman yang sebatas itu, orang bisa berpikir bahwa kasih karunia yang dari Allah itu bisa ditolak atau diterima. Jadi tawaran Allah ditentukan oleh manusia. Tidak demikian bagi Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus, kasih karunia Allah diresponi dan meresponi. Diresponi dan meresponi. Ditanggapi dan menanggapi. Artinya bahwa kasih karunia Allah itu tidak pasif. Tapi kasih karunia Allah itu aktif dan mengaktifkan seseorang yang sadar bahwa hidupnya sudah di dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah menyadarkan merasa diri hina. Kasih karunia Allah menyadarkan tidak layak. Katakan Rasul Paulus tadi merasakan hina, bahkan tidak layak untuk disebut rasul. Namun demikian, oleh karena kasih karunia Allah dapat memberikan kesaksian akan pekerjaan Allah yang ajaib di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan umat manusia itu. Itulah yang menjadi penekanan Rasul Paulus. Bukan dirinya yang hebat, tapi karya yang ajaib di dalam Yesus Kristus itu yang diwartakan Rasul Paulus. Dia merasa hina, dia merasa tidak layak. Namun oleh karena kasih karunia Allah itu tidak menghentikan Rasul Paulus berhenti pada masa lalunya, namun bergerak dan digerakkan oleh kasih karunia Allah itu untuk bersaksi. Dan sekarang semua ini dapat kita tarik satu pelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa semua bukan karena kehebatan kita. Apabila kita bekerja, apabila kita dipakai di dalam pekerjaan Tuhan dan Tuhan memberikan keberhasilan, itu bukan karena kehebatan kita. Tuhan memakai kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang memampukan kita melakukan pekerjaan itu. Jadi kita tidak boleh sombong. Yang terakhir, dalam hidup ini jangan melupakan kasih karunia Allah. Artinya menonjolkan, menekankan bahwa segala sesuatu itu adalah kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah kita tempatkan yang paling utama di dalam kehidupan kita. Menjadi bagian yang menjadi bagian pokok dalam hidup kita. Supaya kasih karunia Allah itu mengaktifkan kita untuk senantiasa bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.